Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama saya Resa Desirani. Saya adalah Kepala Program Kompetensi Keahlian Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Otomatisasi tata kelola perkantoran atau yang bisa disingkat dengan OTKP adalah salah satu jurusan bisnis dan manajemen di SMK Budi Warman 2. Di jurusan ini kita akan belajar banyak hal, diantaranya yang pertama ada mengetik 10 jari, yang kedua ada korespondensi, yang ketiga ada menerima telepon, yang keempat mengarsip dokumen. Kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran ini mempunyai banyak peluang kerja di dunia perkantoran ataupun di dunia perusahaan-perusahaan. Karena di setiap perusahaan atau kantor pasti terdapat bagian administrasinya. Peluang kerja yang bisa kalian dapatkan, yang pertama ada sekretaris, yang kedua ada staf administrasi, yang ketiga ada staf personalia, selanjutnya ada resepsionis, arsiparis, dan yang terakhir adalah I.O. Kalimat terakhir dari Ibu, pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Baik, sudah penjelasan Ibu ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusyanti Rahayu, saya Kepala Program Akuntansi Keuangan Lembaga. Di SMK Budi Warman 2 Jakarta. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk lebih mengenal lagi mengenai program keahlian akuntansi keuangan lembaga di SMK Budi Warman 2. Akuntansi merupakan segala proses yang berhubungan dengan transaksi keuangan, mulai dari pencatatan, pengklasifikasian jenis transaksi, meringkas dan mengolah data, serta menjadikan sebuah data yang tujuannya adalah untuk menjadikan sebuah laporan keuangan yang akurat. Program pendidikan akuntansi di SMK Budi Warman 2 ini ditempuh selama 3 tahun. Kemudian mata pelajaran yang akan diajarkan di akuntansi keuangan lembaga SMK Budi Warman 2 ini diantaranya adalah akuntansi dasar, kemudian perbankan dasar, aplikasi pengolah angka, simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, komputer akuntansi, dan administrasi pajak, serta masih banyak mata pelajaran kejuruan yang lainnya. Peluang kerja jurusan akuntansi keuangan lembaga di sini peserta didik bisa menjadi 1. Juru kasir, 2. Akuntan, 3. Pemeriksa keuangan, akuntan pendidik, perencana keuangan, staf keuangan, perbankan, baik itu customer service di perbankan ataupun sebagai teller, dan lain-lain. SMK Budi Warman 2 akuntansi keuangan lembaga juga membekali peserta didik dengan aplikasi Mayop. Aplikasi Mayop ini, Mind Your Own Business, adalah software komputer pengolah data akuntansi, yaitu pencatatan data transaksi yang dilakukan dengan cara komputerisasi. Komputerisasi akuntansi ini mempermudah accounting dan mempercepat serta memberikan hasil laporan keuangan yang lebih akurat. Di SMK Budi Warman 2, siswa juga dibekali keterampilan aplikasi spreadsheet. Spreadsheet ini kita belajar tentang menghitung data menggunakan aplikasi, terutama data-data yang berkaitan tentang keuangan, data penjualan, dan sebagainya. Aplikasi ini sangat membantu dalam mengerjakan data-data keuangan.
SMK Budi Warman 2, Akuntansi Keuangan Lembaga juga diajarkan mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan, di mana siswa diajarkan untuk menjadi wirausaha sejak dini. Siswa dibekali untuk bisa menciptakan produk dari barang yang tidak terpakai menjadi terpakai, dan juga diajarkan untuk menghitung biaya produksi dan menciptakan harga jual. Berikut contohnya. Ini adalah tempat pensil yang terbuat dari kain panel. Ini ada tote bag yang terbuat dari bahan yang sudah tidak terpakai. Ini ada tempat tisu yang terbuat dari koran. Sekian dari produk akuntansi. Terima kasih. Demikian penjelasan Ibu tentang kompetensi keahlian akuntansi keuangan dan lembaga. Jangan lupa segera daftarkan diri kalian ke SMK Budi Warman 2 Jakarta karena kuota terbatas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Ambar Pratiwi, Kepala Program Jurusan Multimedia dari SMK Budi Warman 2 Jakarta. Selama beberapa menit ke depan, saya akan memandu teman-teman sekalian untuk mengetahui mengenai multimedia. Jurusan multimedia merupakan salah satu jurusan di SMK di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut dengan TIK, yang mempelajari tentang penggunaan komputer untuk menyajikan data berupa pengolahan teks, gambar, audio, video, maupun animasi. Program studi untuk multimedia menempuh pendidikan selama 3 tahun. Untuk jurusan multimedia yang akan kita pelajari diantaranya sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis percetakan, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, teknik pengolah audio dan video, serta desain multimedia interaktif. Untuk mata pelajaran produktif multimedia, dasar desain grafis percetakan, kita akan mempelajari aplikasi CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan juga Photoshop. Berikut adalah contoh produk dari kelas 11 dan juga 12. Ini merupakan contoh produk desain grafis percetakan. Selain itu, ada juga produk untuk desain notebook. Kemudian, mata pelajaran lain adalah teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Di sana, kita akan mempelajari aplikasi Adobe After Effects, Adobe Flash, dan juga Blender. Untuk mata pelajaran teknik pengolah audio dan video, kita akan mempelajari software Adobe Premiere. Sedangkan untuk desain multimedia interaktif, siswa-siswi akan belajar mengenai pembuatan website. Peluang kerja dari jurusan multimedia diantaranya graphic designer, web designer, animator, editor, game developer, programmer, serta banyak yang lainnya. Demikian penjelasan mengenai multimedia. Segera bergabung bersama kami di SMK Budi Warman 2 di jurusan multimedia, karena kuotanya sangat terbatas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini,
dan kebutuhan SDM yang terampil, berkualitas, dan profesional, SMK Budi Warman II hadir dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang akan menjembatani peserta didik untuk mempelajari ilmu terkait dengan dunia IT, seperti merakit komputer, instalasi sistem operasi, membangun jaringan komputer, konfigurasi jaringan, dan lain-lain. Visi dan misi jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Untuk visi, menumbuhkan kemandirian bidang IT dan sikap mental peserta didik dalam menguasai teknologi sesuai kebutuhan industri. Misi TKJ, melahirkan SDM terampil, berkualitas, dan profesional pada bidang IT serta bersertifikat internasional. Apa saja yang dipelajari pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan? Pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, peserta didik akan mempelajari keterampilan produktif seperti merakit komputer, instalasi sistem operasi, instalasi aplikasi, membangun jaringan komputer, baik secara sederhana, menengah, maupun modern, atau istilahnya disebut dengan LAN, MAN, dan WAN. Apa saja peluang setelah belajar di SMK Budi Warman II pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan? Peluang pekerjaan setelah lulus dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dapat melakukan pertama, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, berwira swasta atau wirausaha, seperti membuka reparasi atau servis komputer, jasa setting, dan konfigurasi jaringan. 2. IT support atau technical support pada suatu perusahaan atau lembaga, seperti pada PT Telkom, Astinet, Transmedia, Oksigen, dan lain-lain. 3. Network administrator. Network administrator jaringan pada perusahaan atau lembaga, seperti PT Telkom, lembaga pemerintah, Astinet, Transmedia, Oksigen, dan lain-lain. Keempat, menjadi web designer atau web developer, yaitu membuat dan mengelola website pada internet di suatu web hosting. 5. Dapat bekerja pada perusahaan berbasis telekomunikasi dan pertelevisian. Dan terakhir, dan masih banyak lagi yang hampir semua bidang pekerjaan berbasis IT. Mari bergabunglah di SMK Budi Warman II pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Demikianlah perkenalan untuk jurusan TKJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.